Selamat datang di WHP File. Kali ini kita akan membahas tentang Kekaisaran Romawi, Roman Empire, Imperium Romanium, kejayaan dan keruntuhannya. Mengapa Kekaisaran Romawi selalu dibicarakan? Karena kekaisaran ini berkontribusi terhadap peradaban dunia dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, dan politik. Bersentuhan dengan sejarah tiga agama besar Yahudi, Kristen dan Islam, mewarnai sejarah banyak negara, terutama negara-negara di Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah yang sebelumnya merupakan wilayah Kekaisaran Romawi. Periode perkembangannya, ada tiga periode yakni, Kerajaan Romawi, 753 sampai 509 sebelum Masehi. Republik Romawi, 509 sampai 27 sebelum Masehi. Kekaisaran Romawi, 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Kerajaan Romawi, negara kota, atau city-state. Kota Roma berdiri tahun 753 sebelum Masehi. Pendirinya Romulus, sekaligus sebagai penguasa pertama. Wilayah kekuasaan sebatas kota, sehingga kerajaan ini disebut dengan negara kota, atau city-state. Kerajaan berlangsung hampir 250 tahun, diperintah oleh 7 raja. Raja terakhir sangat lalim, rakyat memberontak dan menggulingkannya. Selanjutnya berdirilah Republik Romawi tahun 509 sebelum Masehi. Gambar peta negara kota Romawi, pada tahun 509 sebelum Masehi. Kota Roma, dijelaskan dengan titik warna merah. Republik Romawi, pemerintahan dijalankan bersama-sama oleh tiga pihak, yaitu Senat, Konsul dan golongan plebian. Senat beranggotakan para bangsawan. Konsul adalah pemimpin pemerintahan yang dipilih oleh Senat. Golongan plebian adalah pasukan militer. Semasa Republik, penaklukan demi penaklukan berlangsung. Republik Romawi bukan lagi berupa city-state yang wilayahnya hanya satu kota, tetapi ekspansi teritorial sangat luar biasa, dapat dilihat pada peta. Gambar peta Republik Romawi, pada tahun 27 sebelum Masehi. Republik Romawi, Triumvirat I. Republik semakin sulit dikendalikan akibat luasnya wilayah. Perang saudara sering terjadi. Pemerintahan tiga serangkai, atau triumvirat, dibentuk. Masing-masing memimpin wilayah berbeda. Triumvirat I, tahun 60 sampai 54 sebelum Masehi, adalah Julius Caesar, Gnaeus Pompeius, dan Licinius Crassus. Pompeius adalah yang memasuki dan menaklukkan Yerusalem tahun 63 sebelum Masehi. Belakangan terjadi pula pertempuran di antara ketiganya. Pertempuran dimenangkan oleh Julius Caesar dan menjadi pemimpin tunggal. Gambar Triumvirat I. Republik Romawi, Triumvirat II. Pada tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar dibunuh dalam sidang senat. Brutus, seorang senat Romawi, yang pernah dekat dengan Julius Caesar berkhianat, memimpin konspirasi pembunuhan ini. Untuk mengisi kekosongan pimpinan, terpilih Triumvirat II, yaitu Mark Antony, Lepidus, dan Octavianus, yang merupakan keponakan Julius Caesar. Konflik terjadi juga di antara tiga serangkai ini. Konflik berakhir ketika Octavianus mengalahkan Mark Antony. Mark Antony dan Cleopatra, pengusaha lokal Mesir, yang merupakan kekasih Mark Antony, meninggal bunuh diri. Gambar Triumvirat II. Kekaisaran Romawi, Roman Empire. Octavianus sangat perkasa. Senat Romawi memberi gelar Augustus kepada Octavianus, yang artinya yang maha mulia, yang maha perkasa, raja. Pada saat inilah Romawi berbentuk imperium, kekaisaran. Kaisar pertama adalah Kaisar Agustus, tahun 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Kaisar Agustus ada tertulis dalam Alkitab menjelang kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Masa kekaisaran dikenal istilah Pax Romana yang berarti, damai Romawi. Kekaisaran mengalami damai, makmur, sejahtera, perkasa selama hampir 200 tahun.
Kejayaan Kekaisaran, luas wilayah, tahun 363 Masehi. Wilayahnya sangat luas, mulai dari wilayah Inggris paling barat sampai dengan Irak paling timur. Di luar Romawi, kerajaan yang menonjol pada saat itu adalah Partia atau Persia, musuh bebuyutan Kekaisaran Romawi. Lihat pada gambar. Kekaisaran Romawi Kristen. Pada awalnya kekaisaran menganut paganisme, menyembah dewa-dewi. Setelah Kaisar Konstantin berkuasa tahun 323 Masehi, agama Kristen yang selama ini ditindas akhirnya diterima di kekaisaran. Kekristenan mewarnai kekaisaran, namun penyembahan dewa-dewi masih diperbolehkan. Barulah setelah Kaisar Theodosius, tahun 380 Masehi, penyembahan terhadap dewa-dewi dilarang, dan agama satu-satunya yang diakui adalah agama Kristen. Gereja menjadi gereja negara. Paham gereja haruslah sesuai dengan paham gereja negara. Romawi Timur dan Romawi Barat. Setelah Kaisar Theodosius mangkat tahun 395 Masehi, kekaisaran terbagi dua, yaitu Timur dan Barat. Pusat Romawi Barat di kota Roma, Romawi Timur di Konstantinopel. Romawi Timur lebih maju dan solid, sementara Romawi Barat makin lemah dalam hal finansial dan pertahanan. Romawi Barat runtuh tahun 476 Masehi. Ketika itu bangsa Hun menyerang wilayah utara Eropa. Penduduk Jerman yang tinggal di utara melarikan diri ke selatan masuk ke wilayah Romawi Barat. Lama-kelamaan terjadi instabilitas di barat, yang berujung pada runtuhnya Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Penguasa Romawi Barat terakhir adalah Romulus Augustus. Kekaisaran Romawi yang wilayahnya begitu luas berakhir. Kekaisaran ini bertahan hampir 500 tahun. Namun peradaban Kekaisaran Romawi masih dipertahankan oleh Kekaisaran Romawi Timur. Gambar, Romawi Timur, Eastern Rome, dan Romawi Barat, Western Rome. Kekaisaran Romawi Timur, Bizantin. Kekaisaran Romawi Timur disebut dengan Kekaisaran Bizantin. Sewaktu Kaisar Konstantin memindahkan ibu kota kekaisaran ke Konstantinopel tahun 330 Masehi, sebelum diberi nama Konstantinopel, daerah tersebut bernama Bizantin atau Bizantium. Kekaisaran Bizantin adalah kekaisaran Kristen, seringkali berperang dengan kerajaan Persia, daerah Iran sekarang. Perang terakhir adalah dengan Kesultanan Utsmani. Kekaisaran Bizantin akhirnya runtuh. Kekaisaran Bizantin runtuh tahun 1453. Kekaisaran Bizantin ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II. Gelar Al-Fatih tahun 1453. Nama Konstantinopel diubah menjadi Istanbul di Turki sampai sekarang. Konstantin XI adalah kaisar terakhir. Sejak runtuhnya Romawi Barat tahun 476 sampai dengan runtuhnya Kekaisaran Bizantin, atau Romawi Timur, tahun 1453. Kekaisaran Bizantin berusia hampir 1000 tahun, usia kekaisaran yang sangat lama. Luar biasa. Sumber penulisan. Terima kasih, sampai jumpa di video WHP file berikutnya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa video ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini agar semakin banyak yang dapat merasakan manfaatnya.